orang tua saya gimana, Pak? Bapak tahu? Saya tahu. Ayah, ayah kandung kamu. Ayah kandung kamu. Pak Adit. Iya. Dan ibu kamu. Lihat. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 127. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aurel yang bahagia karena Rianti meminta maaf kepada Mutiara. Ini membuat mereka semua tenang. Mutiara juga melihatnya. Pak RT yang tahu dia sedang di rumah Rianti membuat dirinya gak bisa ngomong apa-apa. Sedangkan Mutiara yang mau mengantarkan delivery meminta Aurel untuk meminta Pak RT menunggu. Bisa-bisanya ya, Aditya malah salah fokus sama Cynthia. Sampai dirinya bingung soal isi presentasi Cynthia. Bahkan mereka yang akan mengambil keputusan membutuhkan keberadaan Sandra. Makanya Sandra harus ada di kantor Aditya. Saya lagi di perusahaannya Pak Aditya. Saya minta kamu datang ke sini sekarang ya. Biar kita bisa meeting bersama. Saya butuh kamu soalnya. Kalau ke kantor sekarang saya nggak bisa, Bu. Sekarang saya lagi di rumah sakit, lagi jogging Kenzo. Kenzo masuk rumah sakit. Kasihin dong Kenzonya. Gimana? Saya nggak salah dengar kan? Kamu masih ingat nggak di kontrak? Kamu harus memprioritaskan pekerjaan. Kalau apa yang kamu katakan barusan itu kan sifatnya bukan pekerjaan kamu dan ini bukan force major. Kecuali force major oke. Jadi kalau seandainya kamu tidak datang, saya anggap kamu melanggar kontrak. Dan artinya ada penaltinya. Terserah kamu. Kamu udah dewasa. Oke, fine. Ya, saya sebentar lagi jalan ke kantor. Baik, saya tunggu. Ken, I'm so sorry. Bu Sinti baru aja ngabarin aku, nelfon aku katanya aku disuruh ke kantor karena ada meeting. Lu udah sendirian dong gimana? Gak apa-apa. Kamu kerja aja. Karena kerja itu bermanfaat buat kamu. Kamu jangan sampai bikin Bu Cynthia nunggu kelamaan ya. Oke. Kamu seriusan gak apa-apa? Aku tinggalin. Gak apa-apa kok. I'm fine. Ketegasan Cynthia membuat Sandra terpaksa. Tanpa dia tahu kalau dirinya yang pergi membuat Kenzo senang. Kenzo meminta Rianti cepat menjemputnya. Rianti jadi heran mengetahui Sandra yang mau disuruh oleh Cynthia. Walaupun gitu, Kenzo merasa hal aneh. Merasa akan ada yang terjadi hari ini. Alhamdulillah MKiss First, Pak RT berhasil menghubungi Mutiara. Mereka juga langsung berjanji ketemu di kafe. Maaf ganggu Neng. Sebenarnya Pak RT tuh mau ngasih tahu rahasia yang penting mengenai orang tua Neng. Beneran, Pak? Yaudah, Pak. Kasih tahu ke saya sekarang juga. Apapun itu namanya, alamatnya, fotonya. Kirimin sekarang juga ya, Pak. Maaf Neng. Ini kan rahasia penting banget ya. Kayaknya saya harus ketemu sama Neng langsung supaya saya bisa ceritain dari awal. Sekalian saya mau minta maaf Neng. Oh iya udah. Pak, kita ketemunya di kafe tempat saya kerja aja ya. Saya ke sana sekarang. Oh, ya udah Neng. Sekarang Neng kasih alamatnya ya. Baik, Pak. Sesampainya di kafe, Pak RT merasa bersalah dan menjelaskan semuanya ke Mutiara. Udahlah, aduh begau banget nih Pak RT nih. Tiara, sebenarnya saya mau minta maaf. Saya sudah ngefitnah Bu Widuri.
Saya dulu disuruh orang. Sekarang saya takut jadi ngerasa bersalah. Ngefitnah ibu. Maksudnya apa, Pak? Oh, Yuri kan ibu saya. iya. Intinya gini. Saya dulu disuruh berbohong soal ibu kamu. Saya menyesal. Jadi saya mau ngomong jujur sama kamu. Iya, Pak, nggak apa-apa. Lalu orang tua saya gimana, Pak? Bapak tahu? Saya tahu. Aku baru nabrak 2 orang. Satunya Mutiara. Mutiara. Ayah, ayah kandung kamu. Ayah kandung kamu. Pak Ajit. Iya. Dan ibu kamu. Lihat. OOM Kiss First. Pak RT belum menjelaskan semuanya, bahkan belum memberitahu orang tua kandung Mutiara. Tapi mereka ditabrak oleh Sandra. Tanpa ada yang tahu kalau Rianti dan Aditya merasakan hal yang tidak enak untuk mereka. Bahkan Aditya sampai lemas. Apa kaki aku tiba-tiba sakit banget kayak gini? Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing lagi ya? Apa yang terjadi sama aku? Kenapa tubuhku rasanya jadi kayak gini? Enggak, aku nggak boleh sakit. Masih banyak yang harus aku lakuin.
Pak Aditya beneran sakit? Apa cari perhatian doang ya ke Bu Cynthia? Saya boleh minta izin, saya mau ke toilet sebentar saja. Ya, silakan. Permisi ya, Bu. Iya, Pak. Bisa-bisanya ya, Cynthia yang bantu Aditya malah diam-diam difoto oleh Dina. Ini membuat Cynthia kesal. Kepanikan Sandra membuat dirinya kabur, walaupun di sana udah ada saksi. Aurel dan Dikta yang baru aja membahas soal Mutiara mendapat kabar kalau ada kecelakaan. Pak Dikta, Mbak Aurel, di seberang kayaknya ada yang kecelakaan deh. Cuma saya nggak tahu siapa korbannya, Mbak. Tapi orang-orang udah ramai ngumpul, Mbak. Terus sepeda saya lihat kayak ada motor kafe yang biasa dipakai Mbak Mutiara ngantar orderan. Keberadaan motor kafe membuat mereka panik. Aurel sangat khawatir melihat kecelakaan itu. Pak Mas, permisi mau nanya. Itu yang kecelakaan di sana siapa ya? Kurang tahu Mbak, ada 2 orang. Satu bapak-bapak, satu lagi cewek sekitar 20 tahun lah. Kayaknya dia yang bawa motor deh. Kayaknya kulir deh. Nanti nggak ya? Apa jangan-jangan itu Mutiara? Mengetahui ciri-ciri itu Mutiara membuatnya tambah panik. Bahkan hampir aja dia keserempet. Untung ada Dikta yang menolongnya. Di lain sisi Sandra yang panik hampir aja kecelakaan lagi. Makanya dia langsung memanggil bengkel. Miss Kiss jadi sedih. Aurel sebegitu khawatirnya melihat Mutiara yang kecelakaan. Mutiara! Mut kamu bangun, Mut kamu kenapa? Mutiara! Astagfirullahaladzim. Pak, ini rem saya kenapa bisa blong ya? Ada yang motong kabel remnya, Mbak. Siapa yang motong kabel remnya? Wah, soal itu mah saya kurang tahu. Untung banyak masih selamat. Mbak nabrak orang kan? Hah? Enggak lah. Lu Bapak jangan salah deh. Saya nggak nabrak orang. Tadi saya begitu tahu remnya blong, saya langsung belokin ke jalan darurat, terus saya bawa ke sini. Syukurlah Mbak. Kalau sampai nabrak orang, wah, urusannya bisa panjang Mbak. Cuma gara-gara rem blong. Ya saya tahu Pak. Kalau misalnya saya nabrak orang, tapi kan saya nggak nabrak orang. Yaudah benerin aja deh remnya. Iya. Ternyata rem mobil Sandra blong. Apa ada yang disengaja ya? Tapi tetap aja Sandra jadi panik. Sesampainya Rianti di kamar Kenzo masih menunggu administrasi. Walaupun kaki Rianti masih kesulitan. Mama udah ketemu sama Mutiara ya? Udah Kenzo, Mama juga udah minta maaf sama dia. Makasih ya, Ma. Mama udah ngobrol baik-baik sama Mutiara. Kenapa waktu tadi aku minta maaf ke Mutiara, rasanya kayak aku jadi sedih banget. Sampai aku menangis. Dan sekarang, kenapa aku ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang? Perasaan aku benar-benar gak enak. Seperti ada yang mengganjal di hati aku, tapi aku gak tahu itu apa. Mama pasti capek ya, Ma? Makasih ya.
sana sama Kenzo. Sandra masih panik ketika dirinya sudah sampai di kantor Aditya. Keadaan Aditya dibantu oleh semua orang, walaupun Aditya berusaha untuk melanjutkan meeting agar tetap bersama Cynthia. Tapi Cynthia nggak bisa melakukan. Ketika Cynthia yang mau pulang malah papasan dengan Sandra. Kelakuan Sandra membuat Cynthia dan Dina heran. Iya, maaf banget saya telat buat meeting tadi soalnya saya ada urusan mendadak. Yaudah kalau itu saya mau ke, saya mau. Are you okay? Oh yeah, of course I'm okay. Saya pamit dulu ya, Bu. Si Mbak Sandra kenapa ya? Dia kelihatan panik banget, kayak habis dikejar orang gitu deh. Iya. Ipa khawatir menunggu kabar dari Mutiara dan Pak RT. Tapi bisa-bisanya Nunu malah cari gara-gara. Makanya Ipa langsung marah. Ya ampun, Miss Kiss jadi sedih melihat kehadiran Mutiara. Sedangkan Kenzo jadi bahagia ketika dirinya menyusun rencana untuk bertemu dengan Mutiara. Akhirnya, nanti malam aku bakal datengin Mutiara, terus ajakin dia beli es krim yang banyak. Dia pasti bakal seneng. Tolong selamatin dia, Yesus. Bu, kamu dengar aku kan, Mut? Kamu harus tetap kuat. Kamu harus janji kamu jangan pernah ninggalin aku, Mut. Padahal ketika Kenzo pulang, Mutiara sampai di rumah sakit. Aurel benar-benar khawatir melihat kondisi Mutiara, sampai membuat Dikta menenangkannya. Kita doain MKiss first kalau Mutiara akan membaik. Kenzo dan Rianti sama-sama merasakan hal yang aneh. Apalagi ketika dia mau pulang, dia melihat Dikta dari kejauhan. Halo? Kenzo. Kamu kenapa nangis, Aurel? Kamu nggak kenapa kan? Kamu nggak terluka kan? Tadi soalnya Kak Kenzo ngeliat Dika di IGD. Mutiara, Kak. Mutiara jadi korban tabrak lari. Terus sekarang dia lagi dioperasi. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Kak. Mutiara kecelakaan. Betapa hancurnya Kenzo mengetahui kabar dari Aurel soal Mutiara. Begitupun dengan Rianti, makanya mereka langsung kembali ke rumah sakit. Halo, Aurel. Mutiara lantai berapa? Di lantai 2, Kak, di ruang operasi. Ya udah, Kak Kenzo sekarang sana ya. Pas banget ketika Rianti melihat Dikta di ruangan UGD. Maaf, Mas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien tidak dapat diselamatkan. Pendarahannya sangat parah, dan pasien sudah meninggal sebelum sampai ke IGD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Rianti jadi curiga kalau Mutiara telah meninggal. Ini membuat Rianti hancur dan mengingat kenangan mereka. Tadi Kenzo bilang Mutiara kecelakaan. Apa mungkin yang dimaksud dokter tadi Mutiara yang meninggal? Jadi Mutiara beneran meninggal. Mutiara, kamu beneran pergi? Gak mungkin. Kamu gak mungkin pergi, Mutiara. Kenapa aku jadi rasanya sedih begini? Kenapa aku nangisin kamu, Mutiara? Padahal ini yang aku mau. Yang aku mau Mutiara itu pergi selamanya dari hidup aku. Tapi kenapa rasanya sedih sekali? Dadaku juga terasa sesak. Ini kenapa? Kenapa rasanya aku seperti kehilangan separuh jiwaku sendiri? Kenzo khawatir menunggu Mutiara. Ini buat Miss Kiss jadi sedih. Mutiara, Kak. Di mana Mutiara? Hah? Mutiara di dalam. Dia lagi dioperasi. Kepanikannya membuat Rianti memastikan kepada Dikta. Mengetahui itu membuat Rianti lebih tenang. Tadi Tante dengar dokter bilang ke kamu ada yang meninggal. Apa yang meninggal itu Mutiara? Bukan, Tan. Mutiara memang korban tabrak lari. Tapi ada korban satu lagi. Mutiara sekarang lagi di ruang operasi. Jadi bukan Mutiara yang meninggal? Oke. Tante tadi benar-benar shock. Tante kira pas dokter bilang ada yang meninggal itu Mutiara, Dikta. Tante lega banget dengarnya itu bukan Mutiara. Walaupun dirinya histeris, tapi melihat siapa korbannya membuat Rianti kaget. Bagaimanapun dia takut kalau ketahuan. Aduh Bu, kalau perlu uang ibu saya balikin. Intinya, saya mau tobat dan jujur nyampein ini semuanya. Saya cuma mau minta maaf sama Mutiara, biar istri saya tuh tenang di sana. Ternyata Pak RT yang kecelakaan bareng Mutiara. Dan sekarang dia sudah meninggal. Tadi Pak RT bilang lagi jalan ke Jakarta. Dan dia juga bilang dia mau jujur dan minta maaf ke Mutiara.
Jangan-jangan dia udah kasih tahu semuanya sama Mutiara. Tapi apa Pak RT sudah tahu kalau Mas Aditya itu adalah ayah kandungnya Mutiara? Dikta memberi kabar Cynthia, membuat Cynthia langsung ke sana dan memastikan Kenzo. Dia tahu kalau Kenzo perlu ditenangkan. Saya dapat kabar dari Dikta katanya Mutiara kecelakaan, benar? Iya Bu Cynthia. Mutiara kecelakaan sekarang. Saya lagi nunggu di depan ruang operasinya. Di ruang tunggu. Astagfirullahaladzim, sampai harus dioperasi. Parah kecelakaannya. Saya juga nggak tahu Bu. Kita berdoa aja ya, semoga operasinya Mutiara lancar dan Mutiara bisa kembali sehat. Kamu sabar ya. Ini saya sekarang segera ke sana. Pokoknya kamu sabar, kamu tenang, kamu berdoa. Saya juga doain dari sini. Baik. Aurel. Tolong maafin Mutiara ya, Ma. Emang Mutiara kenapa? Mutiara meninggal. Tapi tadi katanya bukan, Aurel. Aurel. Jadi benar Mutiara meninggal. Ya Allah. Semoga Mutiara tenang di sisi Allah. Belum, Ma. Mutiara belum meninggal. Dia lagi dioperasi. Hah? Maafin Mama, Aurel. Mama panik tadi. Mama kira maksud kamu Mutiara udah meninggal. Aku minta Mama maafin Mutiara supaya operasi Mutiara makin lancar. Ya udah kalau gitu sekarang kita doain sama-sama ya. Siapa sangka Kiss First kalau Rianti juga panik dan Kenzo mengajak mereka semua untuk sholat bersama menenangkan diri mereka. Semoga doa mereka dapat membantu kelancaran operasi Mutiara. Kiss First. Sandra masih panik karena kejadian tadi. Walaupun Kayla khawatir, dia tidak memberitahu ke Kayla. Tapi tetap aja ini membuat Kayla curiga. Ketika Aditya sudah membaik, dirinya mendapatkan kabar dari Kenzo. Ini membuatnya teringat Mutiara. Kenapa Pak nasi goreng dan kopi buatan saya? Itu mengingatkan saya sama seseorang. Kamu itu Mutiara nggak boleh kenapa-napa.
Aku belum sempat nanyain Mutiara. Aku harus tahu apa Mutiara punya hubungan sama Widuri. Karena banyak hal di diri Mutiara yang mengingetin aku sama Widuri. Kenapa rasanya nggak enak begini ya? Apa karena aku masih penasaran? Atau... Begitupun Kayla yang tahu juga kaget. Gak hanya itu, Ipa yang khawatir lagi-lagi membuat dirinya berantem dengan Nunu. Ivan yang sampai di kafe jadi penasaran di mana keberadaan Aurel dan Mutiara. Makanya dia bertanya kepada Kayla. Van? Aku baru banget dikasih tahu Mutiara kecelakaan. Iya Van, ini aku juga baru dapat kabar dari Om Aditya. Kamu tahu kondisi Mutiara sekarang gimana? Nggak tahu. Tapi yang pastinya Mutiara lagi dioperasi sekarang. Sandra yang diam-diam mendengar omongannya Kayla jadi panik. Gimana? Gimana kondisi Mutiara? Pasien atas nama Mutiara kondisinya koma. Harapan hidupnya sangat tipis. Apalagi tadi dia sempat mengalami henti jantung. Saat ini Mutiara bisa bertahan hidup karena life support. Keadaan Mutiara membuat keluarga Aditya khawatir. Bagaimana ini MKiss First? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.